Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Sumber Rezeki ingin mempresentasikan proposal usaha yang telah kami buat. Di sini produk yang kami ingin pasarkan yaitu cookies. Di mana produk kami ini kami beri nama Baked Cookies. Untuk tagline produk kami sendiri yaitu Cookies Bring Back Memories. Sejalan dengan tagline tersebut, kami ingin pelanggan kami yang menikmati produk-produk kami ini merasakan memori-memori bagus saat bersama keluarga, teman, atau orang-orang tersayang saat menikmati produk kami ini. Untuk selanjutnya yaitu ada bagian dari tim kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Arif Fedri Setiawan, sebagai direktur. Saya di sini dibantu oleh 4 anggota lainnya, yaitu ada Yasin Septian sebagai head marketing, ada Yeni Francisca sebagai head finance, ada Putri Handayati sebagai head production, dan ada Khairunisa sebagai human resource. Kenapa sih harus Baked Cookies? Baked Cookies memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk cookies yang lainnya. Pertama, cookies ini memiliki kandungan serat yang lebih tinggi dibandingkan cookies-cookies yang lain. Kandungan serat yang tinggi dan karbohidrat kompleks yang baik bagi kesehatan. Apa sih visi misi kita? Yang pertama, visi kita yaitu menjadi perusahaan kuliner yang merakyat dan populer tanpa melihat strata sosial yang ada. Misi kita ada 3, yaitu yang pertama menyediakan camilan yang sehat dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan, maupun pelayanan ataupun penyajian. Yang ketiga yaitu mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari PT Sri Rezeki atau yang kita kenal dengan nama Baked Cookies. Di sini saya sebagai human research atau sumber daya manusianya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Baked Cookies ini. Cookies merupakan salah satu jenis makanan ringan dengan kadar air kurang dari 4% dan terbuat dari tepung, gula, lemak, menurut Manley pada tahun 1998. Cookies pada umumnya menggunakan bahan baku dari tepung terigu, telur, gula, susu, mentega, margarin, soda kue, dan sebagainya. Cookies merupakan salah satu jenis cemilan atau makanan ringan yang disukai oleh sebagian masyarakat, mulai dari balita sampai dewasa. Cookies merupakan salah satu jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila dipatahkan, dan memiliki potongan yang berstruktur padat. Cookies digolongkan menjadi 2 bahan adonan. Yang satu ada cookies yang memiliki adonan keras yang kita sebut sebagai hard dough, dan adonan lunak yang disebut soft dough. Untuk bisnis model kanvasnya, dari key partnernya ada 3, yaitu pedagang penyedia bahan baku, ada karyawan, serta kurir untuk pengiriman barang. Dari key activitiesnya ada menggunakan bahan yang berkualitas, mempertahankan rasa cookies tersebut, membuat inovasi-inovasi baru, serta memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan. Untuk value proposition-nya ada berbagai pilihan rasa dan topping dalam cookies tersebut. Yang kedua ada cemilan yang sehat dan halal, serta karbohidrat yang kompleks. Untuk customer relation-nya ada harga promo pada acara tertentu di marketplace kita, serta ada promo menarik untuk pembelian lewat aplikasi online, serta ada potongan harga untuk pembelian di atas 3 piece. Untuk customer segment-nya kita terdiri dari kalangan menengah ke bawah, pecinta cookies dan coklat, pegawai kantoran, serta pelajar dan mahasiswa. Untuk key research-nya kita ada modal dan pekerja yang lihai dalam membuat cookies tersebut, alat memasak yang memadai, serta toko bahan yang berkualitas. Untuk channelnya ada media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Untuk marketplace-nya kita ada Shopee,
dan direct selling. Untuk cost strukturnya ada biaya produksi, biaya pembelian peralatan, serta biaya penggajian karyawan. Untuk revenue streamnya ada penjualan cookies ke konsumen, penjualan cookies melalui penitipan di warung-warung atau offline selling, serta penjualan cookies melalui media sosial seperti Instagram ataupun Shopee. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh tim dari marketing. Halo, nama saya Yasin Septian. Saya sebagai marketing di PT Sumber Rezeki. Di sini ada analisis SWOT dari produk kita. Yang pertama, strength, kekuatan keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk cemilan manis dengan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat. Lalu ada kreativitas. Kami menawarkan kreativitas baru dalam mengolah cookies dengan menggabungkan berbagai rasa coklat cookies yang menarik, yaitu rasa dark chocolate dan milk chocolate dengan berbagai macam topping yang ada di cookies itu tersendiri. Lalu bahan baku yang mudah didapat, itu bahan baku pembuatan cookies ini tersedia banyak dan mudah didapat serta harganya yang terjangkau, serta jenisnya beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan pilihan rasa. Lalu ada weakness, kelemahan, kita belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi oleh PT Sumber Rezeki ini. Kelemahan dari produk kita, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan SDM sebagai produsen atau pembuat cookies, kurangnya keterampilan kami dalam proses pembuatan cookies itu sendiri. Lalu ada opportunities atau peluang, banyaknya konsumen atau masyarakat yang menggemari berbagai macam variasi cookies ini karena cookies merupakan makanan yang sudah siap saji. Dengan adanya cookies ini akan menambah variasi cookies dan menawarkan cita rasa haru bagi masyarakat pada umumnya. Sistem pemasaran kita yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkan di lingkungan kampus dan tempat tinggal kita. Lalu ada threats atau ancaman. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan bisa terjadi adalah keacuhan dari konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari olahan rumahan dan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan-makanan modern, siap saji, dan dari bahan-bahan impor. Kemudian, saya sebagai marketing, di sini strategi pemasaran perusahaan dilakukan berdasarkan analisa 4P. Product, price, promotion, dan place. Di produk, cookies dengan berbagai varian rasa dan topping yang harus dicoba. Beberapa topping dan bake cookies adalah coklat, almond, dan kismis. Tentunya berbeda dengan cookies yang lain. Di price, harga yang kami tawarkan cukup terjangkau yaitu 3.000 per pieces. Promotion, kami melakukan promosi melalui akun Instagram kami di @baked.cookies11 dan sistem pemasaran mouth to mouth melalui testimoni yang kami dapat dari para konsumen. Selain itu, kita ada advertising atau iklan. Media yang kami gunakan yaitu sosial media, WhatsApp, dan Instagram. Direct selling, mouth to mouth. Sales promotion, kami manfaatkan acara festival, event-event, atau hari besar lainnya untuk mengenalkan produk kami. Kami manfaatkan dengan membuka stand di acara tersebut untuk memperluas usaha kami. Dan plus kami juga mentargetkan produk kami bisa dikenal di luar daerah agar penindustrian bisa menjangkau ke daerah kami menggunakan jasa ekspedisi pengiriman sehingga produk kami bisa dinikmati oleh konsumen di luar daerah. Selanjutnya, di sini ada metode pemasaran melalui marketplace, media sosial, dan tradisional. Di marketplace kita menggunakan Shopee untuk pemasarannya. Di media sosial kita lewat Instagram atau WhatsApp. Di tradisional kita bisa lewat jualan langsung atau titipkan ke toko-toko atau warung-warung terdekat.
Perkenalkan, nama saya Putwi Handayati, bagian produksi dari PT Sumber Rezeki. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart proses produksi. Yang pertama adalah permintaan konsumen dan tuntutan pasar. Karena menurut kami, konsumen merupakan hal terpenting di dalam sebuah bisnis, maka hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan riset tentang tipe konsumen di wilayah usaha kami. Hal itu kami lakukan agar proses branding dan juga penjualan kami dapat berjalan dengan lancar, sehingga produk kami nanti dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua adalah riset produk. Pada proses ini kami melakukan riset tentang produk yang akan kami produksi. Pada proses ini kami membuat resep, kami menentukan akan seperti apa produk yang akan kami buat nanti dari segi jenis, bentuk, dan juga rasanya. Kemudian kami juga menentukan tingkat manfaat apa yang bisa kami berikan untuk konsumen kami nanti. Setelah melakukan riset produk, yang dilakukan selanjutnya adalah pengembangan produk. Pengembangan produk di sini kami melakukan pengembangan produk cookies yang ada di pasaran dengan inovasi baru yang kami ciptakan agar para konsumen tidak bosan dengan cookies yang ada di pasaran, sehingga mereka nanti akan berpindah ke produk cookies yang telah kami produksi. Pada proses ini kami membuat sampel cookies untuk diuji coba kelayakannya, apakah layak untuk dipasarkan atau tidak. Selanjutnya adalah uji kelayakan produk yang pertama. Pada proses ini kami mengevaluasi sampel yang telah kami buat, apakah sesuai dengan rancangan kami atau tidak, baik dari segi rasa, bentuk maupun dari segi manfaatnya. Jika produk sudah sesuai dengan rancangan, sudah sesuai dengan ekspektasi yang ingin kami sampaikan ke konsumen, maka proses selanjutnya adalah penentuan harga. Namun, jika produk belum sesuai, maka yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan riset produk yang kedua. Pada proses ini dilakukan proses riset produk yang kedua dengan mengubah resep, mengubah cara pembuatan, dan juga mengubah cara agar produk yang dibuat bisa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal dan tentunya dapat diterima baik oleh masyarakat. Jika sudah sesuai, maka proses selanjutnya adalah proses penentuan harga jual. Hal ini akan dibahas oleh bagian keuangan. Setelah proses penentuan harga jual, maka proses selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi di sini akan saya bahas di slide selanjutnya. Setelah melakukan proses produksi, proses selanjutnya adalah pemasaran. Proses pemasaran akan dibahas oleh rekan saya di bagian pemasaran. Proses terakhir dari proses produksi ini adalah output dari cookies kita sampai di tangan konsumen, sehingga produk kami bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh konsumen pecinta cookies yang ada di wilayah kami. Untuk selanjutnya adalah proses produksi. Di sini adalah proses produksinya. Untuk bahannya kami menggunakan 250 gram tepung terigu, 30 gram maizena, 120 gram gula halus, 210 gram mentega, 1 butir telur, 2 sendok makan susu bubuk coklat, 2 sendok makan bubuk coklat, 1 sendok makan baking soda, 1 bungkus vanili, dan juga coklat batangan ataupun cookies. Bisa juga diganti dengan almond maupun topping yang lain sesuai dengan selera yang akan diproduksi. Proses pertama adalah masukkan tepung terigu ke dalam
baskom. Kemudian setelah tepung terigu, masukkan tepung maizena, masukkan susu bubuk coklat. Kemudian aduk sampai adonannya merata. Jika adonan sudah merata, setelah itu masukkan baking soda dan juga masukkan vanili 1 bungkus. Setelah itu aduk lagi adonan hingga merata. Jika sudah tercampur merata, pisahkan adonan pertama ini. Kemudian buat adonan kedua, masukkan mentega. Masukkan 210 gram mentega atau setara dengan 1 bungkus mentega. Setelah itu masukkan gula halus. Lalu mixer hingga adonan merata. Mixernya dengan kecepatan paling rendah selama kurang lebih 2-3 menit. Jika sudah merata, masukkan 1 butir telur. Lalu mixer lagi. Mixernya hanya sebentar saja sampai telurnya merata dengan adonan yang mentega dan gula tadi. Jika sudah merata, kumpulkan adonan di tengah. Jika sudah, masukkan adonan yang pertama tadi ke adonan kedua, namun memasukkannya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Lalu aduk hingga adonannya merata sampai adonannya kalis. Di sini saya memasukkan adonannya 3 kali tahapan sampai adonannya benar-benar kalis dan juga merata. Jika sudah, masukkan choco chip atau topping yang lain. Lalu cetak ke dalam loyang. Di sini saya menggunakan cetakannya setengah sendok teh agar semua ukurannya sama dan juga bentuknya sesuai dengan yang saya inginkan. Di sini 1 loyang saya membuat 9 adonan. Saat memanggang, masukkan adonan yang terakhir ditaruh di paling bawah dan adonan yang atasnya dipindahkan ke atas. Sehingga hal ini bertujuan untuk mengatur kematangannya agar kematangan semua cookiesnya bisa merata dan tidak ada yang gosong. Adonan pertama diangkat. Dan ini adalah hasil dari hasil panggangan cookies yang pertama tadi. Setelah diangkat, diamkan selama beberapa menit. Sampai dingin, baru setelah itu di packing. Ini adalah tampilannya. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian keuangan Yeni Francisca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Francisca. Saya bagian keuangan.
Di sini saya akan membahas tentang analisis keuangan di perusahaan ini. Walaupun konteksnya ini adalah perusahaan yang kecil dan pengelolaannya juga belum cukup besar, namun dalam segi keuangan ini kita harus mengontrol dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kita akan bahas tentang biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost sendiri adalah biaya yang tidak berubah karena perubahan aktivitas yang produktif selama periode tertentu. Jadi biaya-biaya ini yaitu kita pisahkan dengan biaya pokok. Biaya fixed cost ini seperti mesin atau peralatan yang tidak membutuhkan pembelian secara berkala setiap produksi. Jadi kita bisa menggunakan berulang-ulang dalam periode tertentu. Yaitu yang pertama adalah ada baskom, mixer, spatula, kuas, sendok takaran, toples plastik, kompor gas, oven kompor, loyang. Yang total secara keseluruhannya kita mendapatkan yaitu totalnya adalah Rp580.000. Untuk selanjutnya kita akan membahas biaya variabel. Biaya variabel itu sendiri adalah biaya yang berubah atau menyesuaikan dengan adanya perubahan unit penjualan. Jadi jika terjadi kenaikan penjualan, maka biaya variabel akan naik, begitu juga dengan sebaliknya. Biaya variabel ini yaitu biaya pokok ya, yang kita perlukan untuk setiap kali produksi kita akan membeli biaya barang pokok ini. Yaitu yang pertama bahan-bahan yang kita gunakan adalah tepung terigu, maizena, coklat bubuk, susu coklat, vanili, baking soda, mentega, gula halus, telur, choco chips, dan coklat batang. Yaitu dengan total secara keseluruhannya kita mendapatkan yaitu harga Rp31.000. Lalu selanjutnya kita akan membahas biaya umum usahanya. Ini termasuk dengan biaya variabel cost ya, karena ini kita akan membelinya tiap kali produksi. Dan biayanya juga tergantung harga dari toko yang kita beli itu. Yaitu yang pertama yaitu pemeliharaan peralatan seperti sabun cuci piring dan lain-lain. Yang kedua ada bahan bakar LPG. Yang ketiga ada rekening listrik dan air yang kita perkirakan selama 1 bulan kita akan mengeluarkan biaya yaitu Rp50.000. Lalu selanjutnya kita akan menentukan total biaya keseluruhannya dari biaya variable cost dan fixed cost. Yaitu kita jumlahkan variable cost-nya, kita tambah dengan fixed cost yaitu Rp81.000 kita tambah dengan Rp580.000, yaitu kita akan mendapatkan biaya total Rp661.000. Lalu kita akan menghitung biaya dan harga per unitnya. Biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 kali produksi adalah Rp580.000 kita bagi 2 yaitu Rp290.000 untuk biaya penyusutan mesin per tahunnya. Rp290.000 ini kita bagi 12 yaitu Rp24.000 untuk biaya penyusutan mesin per bulannya. Jadi kita menghitungnya kita per bulan ya. Jadi kita bagi 2 untuk
kita perkirakan bisa menggunakan barang-barang tersebut selama 2 tahun secara terus-menerus. Lalu untuk selanjutnya kita akan menghitung biaya produksi yang dilakukan per produksi, yaitu 24.000 ditambah 81.000 rupiah. Kita akan mendapatkan totalnya yaitu 105.000 rupiah. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi ya. Total produk yang dihasilkan per bulan yaitu 105.000 rupiah, kita bagi 60 buah yaitu 1.700 rupiah. Lalu kita akan menjual cookies tersebut dengan harga 4.000 rupiah. Selanjutnya modal awal. Modal awal ini kita menambahkan total biaya tetap, kita tambah biaya variabel untuk satu kali produksi ya, yaitu 580.000, kita tambah 81.000 rupiah, yaitu 661.000 rupiah. Sekarang kita akan menghitung BEP harga, yaitu total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi produksi. 81.000 rupiah kita bagi 60 buah, jadi kita dapat 1.350 rupiah. Harga jual per buahnya yaitu 4.000 rupiah ya. Jadi BEP produksi, total biaya produksi untuk satu kali produksi kita bagi dengan harga per buah, yaitu 81.000 rupiah, kita bagi 4.000 rupiah, yaitu kita mendapatkan 40 buah ya. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam satu buah cookies yang harus terjual adalah 20 dengan harga per buah adalah 4.000 rupiah. Jadi kita harus menjual 20 buah dulu untuk untuk mencapai titik impasnya dengan harga 4.000 rupiah per satu cookiesnya ya. Lalu kita akan menghitung analisis keuntungannya, yaitu dari pendapatan cookies yang terjual dikali harga jual, yaitu 60 dikali 4.000, kita mendapatkan 240.000 rupiah. Jadi total biaya produksi dalam satu kali produksi adalah 81.000 rupiah kan. Untuk keuntungannya, pendapatan dikurangi biaya total produksi yaitu 240.000 rupiah dikurangi 81.000 rupiah, yaitu 159.000 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 60 buah cookies dengan harga 4.000 per buah dalam satu kali produksi adalah 159.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita akan membahas pengembalian modal. Jadi kita adalah sistemnya bagi keuntungan ya. Kita akan bagi keuntungan jikalau pengembalian modal itu sudah terselesaikan. Lalu bagaimana cara kita menghitung pengembalian modal? Yaitu total biaya produksi kita bagi dengan laba usaha, yaitu 661.000 rupiah, kita bagi 159.000 rupiah, kita mendapatkan 4 kali produksi. Jadi modal yang akan kembali dalam jangka waktu 4 kali produksi itu adalah modal pengembalian modal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.